Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Untuk kesempatan pagi hari ini, sebenarnya tujuannya itu ingin mereview materi-materi yang sudah kita diskusikan bersama mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-9 kemarin. Nah, akan tetapi, bagaimana ya agar lebih lebih mudah mereviewnya, maka di sini kita mengambil studi kasus pada, paper atau karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal. Nah, nanti, dari paper yang akan kita kaji bersama, nanti kita akan melihat, dari materi-materi yang sudah kita diskusikan ketika diimplementasikan itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, apakah, dari kayak kemarin kan yang sudah ada mulai teknik pengambilan sampel, juga sudah ada cara penyajian data dan, eee, pengukuran pusat data juga. Jadi kalau misalkan diimplementasikan itu seperti apa? Apakah, yang di lapangan, yang dituliskan oleh beberapa peneliti yang sudah dipublikasikan itu juga sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari atau mungkin malah ada penemuan baru, seperti itu. Nah, akan tetapi, nah ini, oleh karenanya tujuan dari pertemuan kita pagi hari ini, nah tujuannya ini adalah untuk mereview materi, terus, seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa harapannya dari sini nanti kita akan menjadi lebih paham terkait materi yang sudah kita diskusikan bersama melalui pengkajian implementasi materi pada karya tulis ilmiah, seperti itu. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh, ini saya share-kan link pretest. Silakan Bapak Ibu ataupun teman-teman mengisi soal pretest di link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Untuk waktu pengerjaannya selama 5 menit, bisa dikerjakan mulai dari sekarang.
Maaf terlambat, bisa lihat link pretestnya. Oh iya. Ini untuk link pretestnya. Apakah Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan soal pretestnya? Kalau sudah, bisa kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah sempat saya singgung tadi bahwa tujuannya sebenarnya pada pertemuan hari ini kita ingin lebih mereview tentang materi-materi yang sudah kita diskusikan
melalui kita mengkaji karya tulis orang lain yang sudah dipublikasikan atau paper. Jadi kita dari paper tersebut kita ingin melihat implementasi dari materi-materi yang sudah kita diskusikan itu seperti apa, seperti itu. Nah, sekilas untuk mengingatkan kita tentang materi-materi apa saja sih yang sudah kita diskusikan kemarin. Nah, di sini yang pertama itu kita membahas tentang pengenalan statistika, ingin lebih seperti apa sih statistika itu, terus kapan sih kita memerlukan statistika, seperti itu. Nah, selain itu juga kita sudah pernah mendiskusikan tentang teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Terus juga ada uji validitas dan uji reliabilitas, penyajian data, dan yang terakhir kemarin kita belajar tentang pengukuran pusat data. Nah, kurang lebih tentang topik-topik ini nanti yang coba kita lihat dari paper-paper orang lain yang sudah dipublikasikan seperti itu. Nah, untuk yang pertama di sini ada karya tulis yang berjudul Hubungan Pola Makan dan Stres dengan Kejadian Dispepsia pada Siswa di SMP Negeri 2 Karangintan. Nah, sebelumnya pada pertemuan hari ini mungkin kita akan lebih interaktif ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja mendiskusikan bareng tentang karya tulis yang saya share di sini. Nah, untuk yang pertama di sini berjudul Hubungan Pola Makan dan Stres dengan Kejadian Dispepsia pada Siswa di SMP Negeri 2 Karangintan. Nah, kalau misalkan kita melihat dari judul penelitian ini, kira-kira populasi targetnya apa, Bapak Ibu? Sekalian kita review, sekalian kita langsung diskusi seperti itu. Mungkin barangkali kalau misalkan ada Bapak Ibu atau peserta sinau bareng hari ini yang ingin berpendapat, bisa raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Nah, kalau misalkan kita melihat dari judul penelitian ini, Hubungan Pola Makan dan Stres dengan Kejadian Dispepsia pada Siswa di SMP Negeri 2 Karangintan, populasi targetnya kira-kira apa? Siswa SMP Negeri 2 Karangintan. Ya, siswa di SMP Negeri 2 Karangintan. Dan populasi terjangkaunya juga bisa siswa di SMP Negeri 2 Karangintan. Untuk sampelnya bisa sebagian dari siswa SMP. Ya, bagaimana? Untuk sampelnya ini bisa beberapa siswa atau sebagian dari siswa di SMP Negeri 2 Karangintan. Nah, selanjutnya kita coba lihat dari metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Di sini populasinya yang digunakan apa dan sampelnya apa. Nah, pada penelitian yang ini tadi, ya, pada penelitian ini tadi yang berjudul Hubungan Pola Makan dan Stres dengan Kejadian Dispepsia pada Siswa di SMP Negeri 2 Karangintan. Di sini penulis populasi yang digunakan oleh penulis ini siswa di SMP Negeri 2 Karangintan, akan tetapi hanya untuk kelas 8 dan kelas 9. Dan sampel yang digunakan pada penelitian ini juga semua anggota populasinya, yaitu siswa kelas 8 dan kelas 9. Nah, pertanyaannya di sini
kenapa hanya menggunakan siswa kelas 8 dan kelas 9? Kalau misalkan dari tujuan penelitiannya tadi, itu adalah sudah dituliskan bahwa tempat penelitiannya itu di SMP Negeri 2 Karangintan. Kalau misalkan kita lihat sekilas ini akan lebih baik jika semua kelas ini dilibatkan dalam penelitian. Jadi ada siswa kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Nah, akan tetapi kita tidak tahu, mungkin peneliti punya alasan tersendiri kenapa yang dilibatkan sebagai penelitian, yang dijadikan objek penelitian di sini hanya siswa kelas 8 dan kelas 9. Tapi di pendahuluan, di latar belakang ini tidak disebutkan. Kalau mungkin barangkali kalau misalkan kelas 7 itu belum ada aturan, kelas 7 tidak bisa dijadikan sebagai objek penelitian atau apa, mungkin itu barangkali bisa sebagai alasan kenapa kelas 7 tidak dilibatkan. Akan tetapi kalau misalkan tidak ada larangan seperti itu atau tidak ada kasus khusus seperti itu, ini akan lebih baik jika kelas 7 juga dilibatkan sebagai responden penelitian yang dijadikan subjek penelitiannya. Jadi karena biar lebih mewakili populasinya tadi itu kan siswa SMP Negeri 2 Karangintan, seperti itu. Nah, untuk di sini teknik pengambilan sampelnya simple random sampling. Akan tetapi juga disebutkan bahwa sampel yang digunakan ini adalah semua subjek yang diambil dari populasi semua siswi. Sampel pada penelitian ini adalah subjek yang diambil dari populasi semua siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9. Kalau misalkan semua anggota dari populasinya ini dijadikan sampel, kalau berdasarkan yang sudah kita diskusikan kemarin, berarti kita tidak perlu menggunakan simple random sampling karena semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian. Semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Terus di sini juga ditambahkan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kalau misalkan simple random sampling, berarti hanya sebagian dari populasi, tidak perlu semua anggota populasi. Mungkin di sini akan lebih baik jika dituliskan jika menggunakan teknik non-probability sampling yang menggunakan sampling jenuh, karena semua anggota populasinya dijadikan sebagai yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi itu dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Seperti itu. Nah, kebetulan ada referensi yang mengatakan bahwa ketika anggota populasinya itu berukuran kurang dari 100, ini sebaiknya semuanya diikutkan dalam penelitian, jadi semuanya diteliti. Nah, kalau misalkan seandainya populasinya ini lebih dari 100, kira-kira teknik sampling apa yang bisa digunakan? Misalkan di sini populasinya itu ada siswa kelas 7, siswa kelas 8, siswa kelas 9. Jadi semua siswa di SMP Negeri 2 Karangintan ini dijadikan semua siswa di SMP Negeri 2 Karangintan ini adalah populasi penelitiannya, jadi dilibatkan dalam penelitian, dan jumlahnya ini lebih dari 100. Kira-kira menurut Bapak Ibu, untuk kasus seperti ini, untuk judul penelitiannya tujuannya ini tadi untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres dan pola makan dan kejadian dispepsia pada siswa di SMP Negeri 2 Karangintan, itu kira-kira teknik sampling yang tepat apa? Yang lebih tepat?
Mungkin izin bertanya Bu Ilwin. Iya. Terkait dengan judul itu tadi, penentuan populasi ya. Itu Iya. untuk menentukan populasi dalam suatu jurnal ya, kalau kita critical appraisal gitu, itu apakah boleh menentukan populasi berdasarkan judul? Karena kan judul itu menggambarkan, merangkum tujuan penelitian kita, Pak. Jadi kalau seperti ini tadi, tujuannya kan ingin mengetahui hubungan pola makan dan stres dengan kejadian dispepsia pada siswa di SMP Negeri 2 Karangintan. Jadi kan yang menjadi tempat penelitiannya dan yang akan diteliti itu adalah siswa di SMP Negeri 2 Karangintan. Kalau seandainya desain penelitiannya ini antar waktu gitu ya. Antar waktu itu maksud saya mungkin ini adalah data yang diambil sejak 5 tahun yang lalu. Itu nyebutnya siswa SMP Negeri 2 atau mantan siswa, atau tetap boleh disebut siswa SMP? Maksud saya kan kejadian dispepsia siswa SMP Negeri 2 ini kan tidak ada dimensi waktunya. Oh ya. Nah, ya, artinya kan populasi targetnya atau populasi terjangkaunya kan berarti masih sangat multi tafsir kan? Tafsir. Iya. Artinya mantan siswa pun ketika itu dilibatkan dalam penelitian di mana yang diukur adalah retrospektif ya, artinya data yang diambil adalah memang yang masa lalu. Itu kan menjadi populasi terjangkaunya kan menjadi lebih luas. Oh iya. Iya. Jadi terima kasih. Itu apakah boleh? Ini kebalik ya, maksudnya kalau critical appraisal, apakah judul itu boleh digunakan untuk acuan menentukan populasi target dan terjangkau? Mungkin itu saja Bu Ilwin pertanyaannya. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kalau misalkan yang sepengetahuan saya, judul penelitian itu sebaiknya merangkum dari tujuan penelitian kita dan sekaligus sudah di situ merangkum ada dimensi, tempat, dan waktunya juga. Jadi penelitian kita itu di mana dan juga waktunya pun disertakan, tahunnya disertakan. Kalau misalkan tahunnya di situ tidak disertakan, ini bisa ditaruh di batasan penelitiannya. Untuk yang tadi misalkan untuk kasus ini, misalkan siswa yang dijadikan penelitian ini adalah siswa di SMP Negeri 2 Karangintan 5 tahun yang lalu, berarti dituliskan di batasan penelitiannya. Tapi untuk yang lebih jelas, misalkan akan lebih bagus lagi kalau misalkan itu sudah dituliskan di judul penelitiannya. Jadi hubungan pola makan dan stres dengan kejadian dispepsia pada siswa di SMP Negeri 2 Karangintan 5 tahun yang lalu, berarti tahun 2016 seperti itu. Jadi akan lebih bagus lagi kalau misalkan lebih diperjelas lagi di judul penelitiannya. Tapi kalau misalkan tidak dituliskan, itu bisa dituliskan di batasan masalah penelitiannya. Jadi maksud saya itu kan populasi ini kita perlu mengerti karena untuk menentukan ukuran sampel ya. Iya. Artinya kan ketika tadi dikatakan pada slide kedua sampelnya itu kelas 7 dan 9, iya, itu kan bisa berarti dia wakil dari seluruh populasi SMP 2 atau dia adalah keseluruhan populasi dari SMP 2 itu. Kalau ternyata datanya yang diambil itu adalah data berturut-turut 5 tahun,
kan berarti pengambilan 7 dan 8 itu kan tidak bisa dikatakan sampel jenuh. Oh iya. Non kan berarti itu tetap saja probability. Mungkin kalau apa ya, cluster ya mungkin ya, cluster sampling atau stratified ya. Saya kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Kebetulan di sini tidak disebutkan tahun waktu penelitiannya, di jurnal ini di pendahuluan juga tidak disebutkan waktu penelitiannya. Cuma di situ dijelaskan menggunakan cross section, jadi kan satu waktu. Mohon maaf. Nah, kalau misalkan satu waktu, ini kan berarti sudah terjawab ya, maksudnya yang perbedaan kalau misalkan tidak sudah cukup membatasi waktunya tadi itu, bahwa penelitian ini datanya diambil dalam satu waktu. Nah, kalau misalkan kelas yang di sini yang dilibatkan itu hanya kelas 8 dan kelas 9, berarti kan ini belum mewakili semua siswa-siswi di SMP Negeri 2 Karangintan, karena ada siswa kelas 7 yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Nah, kalau misalkan kita melihat dari judulnya ini adalah hubungan pola makan dan stres. Nah, kalau misalkan sekilas kita melihat dan berdasarkan pengalaman, tingkat stresnya siswa kelas 7, siswa kelas 8, dan siswa kelas 9 kan berbeda, karena biasanya semakin tinggi tingkat kelasnya atau tingkat pendidikannya itu, beban yang diberikan juga semakin, beban dan tanggung jawab yang diberikan juga semakin lebih besar, sehingga biasanya ini juga akan mempengaruhi ke tingkat stres siswa-siswi tersebut. Nah, kalau misalkan dengan kasus seperti ini, karena tadi itu kita punya pendugaan, kita menduga bahwa tingkat kelasnya ini mempengaruhi tingkat stresnya. Berarti kan di sini ada variabel penting kelasnya tadi itu, maksudnya kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa kelas itu juga mempengaruhi, juga berperan dalam pengukuran tingkat kesetresan. Nah, kalau misalkan pada kasus seperti ini kalau sepengetahuan saya ini akan lebih baik jika kita menggunakan stratified random sampling. Jadi ada stratanya. Kita kita klasifikasikan jadi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Seperti itu. Baru setelah itu kita mengambil dari masing-masing strata itu, kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9 itu, sampelnya secara acak. Seperti itu. Izin Bu. Iya. Itu untuk menentukan target samplingnya ya. Iya. Itu kita lihatnya di mana ya? Kerja inklusi apa gimana ya? Maksudnya itu kalau tadi analisisnya tingkat stres tadi, itu kan dugaan kita ya, yang kelas 7, kelas 8 dan 9 itu lebih stres dibandingkan 7, itu kan dugaan kita. Tapi kan seharusnya peneliti itu kan mesti ada mencantumkan itu alasan-alasan itu. Karena kalau pakai asumsi kita mungkin akan ada yang lewat itu, artinya jangan-jangan memang sudah dipertimbangkan oleh penelitinya gitu loh. Kalau analisis bahwa tingkat stres itu hanya di 8-9 juga nggak tetap juga itu, karena yang 7 itu juga stres adaptasi juga kan biasanya. Gitu. Jadi maksud saya adalah kalau dalam sebuah jurnal atau penelitian itu kita melihatnya seperti itu melacaknya di bagian yang mana ya dari jurnal? Untuk apa istilahnya itu mengetahui bagaimana peneliti itu menentukan sampelnya. Oh iya, terima kasih. Itu tadi misalkan saya memberikan contoh, ternyata
itu bukan hanya asumsi saja, tapi harus disertai dengan teori-teori yang mendukung juga, misalkan kayak tadi stres tingkat kelas itu juga mempengaruhi tingkat stresnya seorang itu. Kita harus punya dasar, bisa berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya ataupun teori-teori yang ada. Nah, kalau misalkan di dalam jurnal kita ingin melihat seseorang itu, peneliti itu menentukan sampelnya itu bisa dari kriteria inklusi maupun eksklusinya. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Oh ya, terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, nah ini tadi untuk yang teknik pengambilan sampelnya. Jadi dalam menentukan sampelnya, kalau misalkan kita sebagai orang yang melihat jurnal atau paper orang lain, itu kita bisa melihat mereka menentukan sampelnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria inklusi maupun eksklusinya. Nah itu demikian juga ketika kita sebagai kita yang melakukan penelitian, kita bisa juga menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi apa yang kita gunakan dalam penentuan sampel tersebut. Nah, selain itu tadi juga kita diingatkan juga bahwa sebaiknya dalam penelitian itu juga dibatasi dimensi ruang dan waktunya. Jadi agar lebih jelas waktunya itu ketika kita mengambil datanya itu satu waktu pada tahun berapa, atau ada dimensi tahun lalu, beberapa tahun yang lalu itu juga harus jelas disampaikan juga. Karena itu nanti akan mempengaruhi penentuan populasi dan juga sampel penelitian kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, di dalam paper atau jurnal orang penelitian ini, setelah dilakukan teknik pengambilan sampel, mereka mendapatkan data, setelah itu data tersebut disajikan. Nah, kemarin sempat kita singgung bahwa penyajian data itu bisa kita menggunakan tabulasi maupun grafis. Nah, di sini pada paper ini peneliti menampilkan menggambarkan tentang jenis kelamin dari sampel penelitiannya ini menggunakan tabulasi distribusi frekuensi. Jadi hanya menggunakan tabel. Nah, kalau misalkan kita sebagai kita itu ketika kita melihat data, lebih enak mana ketika kita melihat dalam bentuk tabel, tabulasi, atau dalam bentuk grafis? Kira-kira kalau Bapak Ibu itu biasanya lebih condong, lebih mudah membaca data itu dalam bentuk tabel atau grafis, atau semuanya, dua-duanya sama-sama mudah tapi tergantung datanya? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Mungkin kalau biasanya kalau misalkan melihat penyajian data. Kalau saya lebih mudah pada tabel ya, atau diagram ya. Nah, sebenarnya fungsi dari tabel ya. Saya diagram atau grafik? Oh iya, ya. Gambar ya. Gambar diagram ya. Sama grafik. Kalau yang ini tabel ya, yang ditampilkan. Iya, ini tabel. Oh iya, ya. Maksud saya grafik atau diagram. Iya. Terima kasih. Jadi sebenarnya fungsi dari tabel maupun grafik itu sama, yaitu untuk menyajikan data. Nah, sebelum kita menyajikan memang kalau berdasarkan yang sepengetahuan saya juga, orang-orang itu lebih condong dan lebih tertarik dan lebih mudah itu ketika melihat data itu dalam bentuk grafis. Jadi dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk diagram seperti itu. Nah,
Akan tetapi tabel ini juga tetap perlu. Sebelum kita mengubah data, menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, tentu kita dalam bentuk grafis, itu tentu kita butuh dulu untuk merapikan, mengorganisasikan data tersebut dalam bentuk tabel. Karena ini nanti akan memudahkan untuk mengubahnya ke dalam bentuk yang grafis. Nah, nah di sini peneliti yang di jurnal ini, peneliti hanya menyajikan datanya dalam bentuk tabel. Ya meskipun ini kebetulan datanya cuma sedikit dan sudah cukup memahamkan juga sebenarnya ketika data ini ditampilkan dalam bentuk tabel, akan tetapi barangkali ketika kita menampilkannya dalam bentuk grafis, dalam bentuk diagram, itu akan lebih menarik seperti itu. Nah, kalau misalkan dari data distribusi frekuensi responden ini yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, kira-kira menurut Bapak Ibu, kan kemarin kalau dari grafis itu ada pie chart atau diagram lingkaran, ada histogram, ada poligon frekuensi. Nah, kira-kira untuk yang data seperti ini lebih cocok menggunakan yang mana? Pie chart, histogram, atau poligon frekuensi? Histogram itu yang mana ya? Kalau saya kok lebih... Histogram itu diagram batang itu, Bapak. Oh, kalau yang umur mungkin histogram, kalau yang cuma 2, di mana tidak ada tingkatan ya. Kalau saya kok lebih cenderung pie chart ya. Oh iya, ya terima kasih Bapak. Jadi kalau misalkan sedikit kita mereview pada apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya, untuk pie chart ini memang lebih cocok digunakan untuk menampilkan data yang kayak proporsi, prosentase seperti itu. Karena kan gimana? Lebih mengena gitu. Kalau misalkan kita menggambarkan data atau menyajikan data itu yang prosentase, jadi kan kayak kita mengibaratkannya itu satu kue, satu roti, terus dibagi-bagi sesuai dengan porsinya seperti itu. Jadi memang lebih cocok kalau misalkan kita ingin menggambarkan proporsi atau prosentase itu menggunakan diagram lingkaran atau pie chart. Selain itu, syaratnya juga hanya ada satu variabel. Ini kan hanya ada variabel jenis kelamin juga. Jadi ini lebih cocok ketika menggunakan pie chart. Sebenarnya pun ketika kita ingin menampilkan distribusi frekuensi, karena ini tadi judulnya distribusi frekuensi, misalkan kita menampilkan jumlahnya ini, kita menggunakan diagram batang juga tidak apa-apa. Maksudnya bisa-bisa saja, memenuhi persyaratan juga. Akan tetapi kita pertimbangannya lebih ke apa ya, pasnya juga, lebih ke enak dilihatnya juga. Jadi kita bisa menggunakan pie chart. Nah, kalau misalkan yang umur, karena ini juga ada tingkatannya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kris tadi. Nah, ini kita lebih bisa menggunakan histogram atau diagram batang maupun menggunakan poligon frekuensi. Jadi untuk yang poligon frekuensi ini merupakan bentuk lain dari histogram. Kalau histogram itu kan ada diagram batang-batangnya. Kalau ada batangnya. Nah, kalau yang untuk poligon frekuensi ini dari titik-titik tanpa batang, tapi titiknya sama, itu dihubungkan, jadi berbentuk garis nantinya. Untuk poligon frekuensi, fungsinya sama untuk menampilkan distribusi frekuensi. Akan tetapi keunggulannya, kalau yang poligon frekuensi ini, ketika ini ya,
pengklasifikasiannya ini semakin banyak, ini semakin bagus ketika menggunakan polygon frekuensi karena lebih, kalau dilihat itu juga tidak tidak lebih sederhana, tapi maknanya juga tetap tersampaikan ketika kita menggunakan polygon frekuensi seperti itu. Mungkin untuk dari sini ada yang ingin didiskusikan dulu. Kalau misalkan bisa ada contohnya bentuk lainnya itu Bu Hinwin, histogramnya umur berarti nanti jadi bagaimana sehingga lebih jelas. Oh iya, sebentar Bu, coba saya buatkan. Sebentar. Umur dan frekuensinya 11. Ini kok kayaknya juga penulisannya ada yang salah. Soalnya ini totalnya cuma 12. Kan tadi disebutkan bahwa total sampelnya tadi ada 56. Tapi apa? Coba kalau misalkan umur. Itu jurnalnya ranking berapa Bu? Oh ya, belum sempat saya cek Bu, mohon maaf. Ini insert tabel. Data. Tahun.
apa-apa Bu, atau dilanjutkan dulu saja? Iya. Mungkin untuk kurang lebih yang bentuk histogramnya kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, nanti untuk yang poligonnya ini berarti titik-titiknya ini yang dihubungkan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus nah, ini apakah masih ada yang didiskusikan lagi dari sini? Sudah cukup. Jadi yang ditampilkan di artikel nanti salah satu saja kan ya? Iya, salah satu saja, Bu. Kalau nggak tabel ya grafiknya gitu ya? Iya. Sudah, berarti. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi, contoh penyajian datanya. Ada distribusi kejadian dispepsia dan juga pola makan. Nah, ini bisa sama kayak yang tadi menggunakan diagram lingkaran atau pie chart. Seperti itu. Terus untuk yang di sini, ini ada tabulasi silang. Tabulasi silang ini hanya bisa digunakan untuk yang variabelnya itu kategorik, dan itu bisa untuk menampilkan dua variabel kayak ini, pola makan dan penyakit dispepsia. Pola makan ada dikategorikan menjadi yang teratur, tidak teratur, dan dispepsia ada yang sakit dan tidak sakit. Ini bisa disajikan dalam bentuk tabulasi silang seperti ini. Ini nanti kalau misalkan diteruskan arahnya itu untuk mengetahui hubungan pola makan dan kejadian dispepsianya ini. Ini nanti akan membantu untuk penghitungan chi-square yang tujuannya itu untuk mengetahui hubungannya. Mungkin ini bisa kita untuk lebih jelasnya untuk yang penghitungan analisis hubungan nanti bisa kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Nah, itu untuk yang penyajian data. Nah, bentar. Oh ya. Untuk yang selanjutnya di sini ini lebih untuk yang paper yang ini mungkin nanti visualisasinya lebih banyak. Ada juga pengukuran pusat datanya. Nah, kalau misalkan yang di sini ini judulnya pengaruh bimbingan karir dan pola asuh orang tua terhadap kemandirian siswa dalam memilih karir pada kelas 11 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, kalau misalkan dari paper ini, kira-kira populasi targetnya yang mana, Bapak Ibu? Sama dengan yang pertama ini. Oh iya, sama. Populasi terjangkaunya dan jadi kelas 11 jurusan teknik termasuk populasi targetnya. Oh iya. Jadi ini untuk penentuan populasi dan sampelnya
sama kayak yang sebelumnya. Nah, di sini juga peneliti menggunakan semua anggota populasinya dijadikan sebagai sampel. Nah, karena ini seragam, maksudnya yang dijadikan penelitian ini hanya untuk siswa kelas 11, jurusannya juga sama. Kalau misalkan populasinya ini lebih dari 100, kita bisa menggunakan teknik sampling, simple random sampling maupun systematic random sampling. Jadi tidak ada perbedaan strata atau misalkan bisa juga karena ini ada efek dari bimbingan karir dan pola asuh orang tua, barangkali nanti bisa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir orang tua maupun jenis pekerjaan orang tua. Kalau misalkan ada teori atau penelitian sebelumnya mendukung bahwa tingkat pendidikan seseorang, tingkat pendidikan orang tua maupun jenis pekerjaan orang tua itu mempengaruhi pola asuhnya terhadap anak-anaknya, seperti itu. Jadi tergantung. Kalau misalkan ternyata dirasa semuanya relatif mungkin, pola asuh, maksudnya kayak tingkat pendidikan dan maupun pekerjaan orang tua itu tadi tidak mempengaruhi pola asuhnya, ini bisa menggunakan yang simple random sampling maupun systematic random sampling. Seperti itu. Nah, di sini peneliti dalam mengumpulkan datanya itu menggunakan instrumen penelitian. Di sini ada variabel bimbingan karir, kemandirian siswa dalam memilih karir, dan pola asuh orang tua. Nah, di sini ada beberapa item-item pertanyaan terkait kayak misalkan yang di variabel bimbingan karir, di sini ada pemberian informasi kerja, bimbingan persiapan diri dalam masuki lapangan kerja, dan sampai ada ini indikatornya ada 4 indikator, dan ketika dijadikan diterjemahkan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ada 14 pertanyaan. Untuk yang variabel kemandirian seperti itu juga ada 3 indikator, terus ketika diterjemahkan ke dalam pertanyaan ada 12 pertanyaan. Untuk yang variabel pola asuh orang tua, di sini ada 5 indikator dan ada 17 item pertanyaan. Nah, akan tetapi di sini belum digambarkan untuk yang skala pengukurannya, hanya untuk digambarkan instrumen yang digunakan untuk mengambil datanya saja. Nah, setelah diuji instrumen-instrumen tadi itu, ternyata ada beberapa butir soal yang akhirnya tidak disertakan ke dalam instrumen penelitiannya. Barangkali item-item pertanyaan tersebut itu tidak valid, sehingga peneliti memilih untuk menghilangkan atau menggugurkan item-item pertanyaan tersebut. Kayak di sini dijelaskan untuk yang instrumen bimbingan karir terdapat 1 butir soal yang gugur, instrumen pola asuh orang tua terdapat 1 butir soal yang gugur, dan instrumen kemandirian dalam memilih karir ini semuanya valid atau tidak ada yang gugur. Nah, setelah diuji validitasnya, meskipun di sini tidak dijelaskan beberapa hasil pengukuran uji validitasnya, hanya dijelaskan ada 1 item soal yang gugur, beberapa item soal yang gugur. Setelah itu diuji reliabilitasnya, dan ternyata ketiga instrumen variabel tersebut semuanya reliabel, sehingga bisa dilanjutkan untuk mengambil
data. Dan data-data yang diperoleh ketika disajikan seperti ini. Untuk yang bimbingan karir, di sini peneliti mendeskripsikan rata-rata, median, dan modus, serta standar deviasi, skor minimum dan maksimum. Nah, karena di sini ini tadi kan menggunakan skala pengukuran. Kalau dari sini ada bimbingan karirnya sangat tinggi, diklasifikasikan menjadi sangat tinggi, rendah, dan sangat rendah. Kalau jenis datanya ini data kategorik seperti ini kalau menggunakan berdasarkan interpretasi, ini akan lebih baik jika hanya menggunakan modus maupun median. Kalau rata-rata ini kurang, interpretasinya kurang cocok ketika datanya kategorik seperti ini. Untuk yang ini coba saya petakan yang pusat data mana ya? Nah, salah, bukan. Coba ada saya klasifikasikan ini untuk skema. Nah, skema ukuran pemusatan berdasarkan jenis data. Kalau misalkan sedikit mereview yang kemarin untuk ukuran pemusatan, untuk ukuran pemusatan berdasarkan jenis data. Jadi jenis data itu kan dibagi menjadi secara umum dibagi menjadi dua, ada data kategorik dan data numerik. Untuk yang ukuran pemusatan, ketika datanya kita itu berupa data kategorik, ini akan lebih tepat ketika untuk interpretasinya itu akan lebih tepat ketika menggunakan modus dan median. Nah, ketika datanya kita dalam bentuk numerik, ini untuk yang bilangan bulat, datanya itu dalam bentuk bilangan bulat, kayak contohnya itu jumlah ternak sapi dalam keluarga maupun atau jumlah anggota keluarga seperti itu. Ini untuk ukuran pemusatannya kita bisa menggunakan median, modus, kuartil, desil maupun persentil. Kita kenapa tidak menggunakan rata-rata? Karena untuk yang data secara interpretasinya itu kurang tepat ketika kita menggunakan rata-rata. Meskipun ketika kita menghitung itu rata-ratanya ada, maksudnya bisa dihitung. Nah, misalkan ada 10 data keluarga, terus di situ ada dijelaskan datanya itu jumlah anggota keluarga dari 10 kepala keluarga itu. Kalau misalkan kita menghitung rata-rata jumlah anggota keluarganya itu tetap ada nilainya, tetap ada hasilnya terhitung. Tapi kan kalau misalkan kita interpretasikan itu kurang cocok karena anggota keluarga itu jumlahnya hitungannya itu merupakan hitungan bilangan cacah 1, 2, 3. Tidak ada anggota keluarga itu yang dalam bentuk desimal, koma-koma, sehingga interpretasinya itu kurang cocok. Nah, kalau misalkan datanya itu berupa bilangan real yang itu tidak secara spesifik bilangan cacah, bisa memungkinkan ada pecahan-pecahan desimal, itu kita bisa menghitung rata-ratanya. Seperti itu.
Terus ini juga bisa dihitung median, modus, kuartil, desil, dan persentilnya. Nah, kalau yang di sini ini tadi, ini kan tadi datanya berupa data kategori. Karena akhirnya diklasifikasikan menjadi yang bimbingan karirnya sangat tinggi, terus tinggi, rendah, dan sangat rendah. Jadi sebaiknya di sini bisa menggunakan median maupun modus untuk mengetahui ukuran pusat data. Ukuran pusat data itu maksudnya berarti data penelitian kita itu terpusat ke mana, lebih banyak frekuensinya itu di mana, seperti itu. Kalau ini dari skor minimumnya 28 sampai maksimumnya 50, itu lebih banyak terpusatnya kemana? Lebih banyak yang muncul itu di data berapa, seperti itu. Definisi bimbingan karir tadi apa ya, Bu Elwin? Untuk bimbingan karirnya, di sini dihitung berdasarkan beberapa indikator. Pemberian informasi kerja, bimbingan persiapan diri dalam memasuki lapangan kerja, bimbingan pemahaman lingkungan kerja, dan pengarahan dalam meningkatkan karir. Kalau indikatornya. Definisi operasionalnya apa, Bu? Untuk definisi operasionalnya, di papernya tidak disebut definisi operasionalnya. Jadi hanya indikatornya ini tadi. Tapi kalau misalkan melihat dari sini, ini ada distribusi frekuensi prestasi mata pelajaran K3. Jadi maksudnya nilainya bimbingan karir ini semakin tinggi, semakin apa dia itu? Mungkin perlu dilihat dari definisi operasionalnya ya maksudnya. Oh iya. Iya, Bu. Ya mungkin nanti bisa untuk kedepannya, untuk yang ketika kita akan membaca karya tulis orang lain, kita bisa mengecek lagi tentang definisi operasionalnya juga, apakah disertakan atau tidak. Kalau misalkan disertakan, nanti berarti bisa membantu kita untuk memahami interpretasi dari paper tersebut. Nah, kalau di sini ini yang saya baca kemarin hanya ada indikator penilaiannya. Bimbingan karir tinggi, skor bimbingan karir tinggi. Mungkin kalau misalkan semakin skor bimbingan karirnya tinggi, berarti dia mendapatkan bimbingan karirnya dengan semakin baik, seperti itu. Kalau misalkan sekilas saya menangkapnya. Nah, itu untuk yang di sini, untuk yang bimbingan karirnya menggunakan pie chart untuk menggambarkan prosentasenya, seberapa banyak yang mendapatkan bimbingan karirnya sangat tinggi, yang tinggi, rendah, dan sangat rendah. Tanya Bu Elwin, yang apa histogramnya itu, diagram batangnya itu X-nya apa, Y-nya apa ya? Oh iya. Kalau yang ini diagram batangnya di sini, kalau yang bimbingan karir ini X-nya ini adalah prestasi mata pelajaran K3-nya Bu ini kalau dari judulnya. Terus frekuensi. Untuk Y-nya ini adalah frekuensinya, berarti banyaknya siswanya.
nilai mata pelajaran K3-nya. Oh, tapi judulnya bimbingan karir. Maksudnya bagaimana? Saya menduganya itu kalau misalkan dari judulnya ini ada korelasi, maksudnya ada hubungannya antara nilai mata pelajaran K3-nya ini untuk mengetahui bimbingan karir siswa tersebut. Kalau korelasi kan ada grafiknya sendiri, korelasi ya Bu. Semacam salah satu indikator untuk mengetahui bimbingan karirnya itu menggunakan nilai prestasi mata pelajaran K3-nya ini. Saya nangkapnya seperti itu. Oh, jadi maksudnya frekuensi itu frekuensi bimbingan karir, nilai bimbingan karir gitu ya? Frekuensinya ini banyaknya siswanya. Terus yang X-nya ini nilainya. Skornya, skor dari pengukuran berdasarkan mata pelajaran K3-nya ini. Terus judulnya bimbingan karir itu bagaimana? Kalau membaca dari ininya juga skor minimum dan skor maksimum, berarti skor minimumnya ini 28 dan skor maksimumnya 50. Kalau saya menangkapnya, ini adalah nilai dari pengukuran indikator variabel bimbingan karirnya tadi. Kan ada beberapa item pertanyaan. Terus ketika dijumlahkan skornya ini didapatkan dari skor minimumnya 28 dan 50. Nah, setelah itu dari peneliti itu dikelompokkan dari skor yang didapat mulai dari yang skor minimum 28 sampai skor maksimum 50 ini diklasifikasikan menjadi yang sangat tinggi. Ini pengklasifikasiannya tidak dicantumkan di dalam papernya. Mungkin yang skornya berapa sampai berapa itu sangat tinggi, terus yang sekian ada batasannya berapa sampai berapa yang tinggi, terus dibagi yang sangat rendah. Karena ini agak menurut saya nyambung juga di sini. Kalau misalnya yang sangat tinggi di sini kan cuma sedikit 4,16%. Kalau dari diagram histogramnya ini, diagram batangnya ini juga yang sangat tinggi skornya 50, 49 sampai 50, terus ini juga di antara 46 sampai 48 kan juga cuma sedikit 4,16. Tapi untuk pengklasifikasiannya batas-batasnya itu berapa, ini masih belum ditampilkan di papernya. Seperti itu, Bu. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk yang pola asuh orang tuanya juga ini kalau saya menangkapnya juga dari tadi variabel pola asuh orang tua itu kan tadi menghitungnya itu menggunakan instrumen penelitiannya tadi ada beberapa item-item pertanyaan. Nah, dari skornya itu didapatkan skor minimumnya 39 dan skor maksimumnya 62. Nah, ini untuk yang scoringnya, skor pola asuh orang tuanya. Ini Y-nya ini adalah frekuensi, ini berarti banyaknya siswanya. Terus ini pola asuh orang tuanya. Nah, setelah didapatkan skor-skornya ini, kemudian dikelompokkan menjadi yang pola asuhnya orang tuanya sangat tinggi,
tinggi, rendah, dan sangat rendah. Nah, ini hampir sama kayak yang di variabel bimbingan karir tadi. Nah, ini juga sama. Jadi didapatkan skornya itu dari instrumen penelitiannya tadi yang sudah diuji validitas maupun reliabilitasnya. Terus dihitung skornya, ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, kemudian diklasifikasikan yang ditampilkan dalam bentuk diagram atau pie chart, diagram lingkaran atau pie chart seperti ini. Nah, mungkin ada yang ingin didiskusikan dari sini ataupun menemukan kasus lain yang berkaitan dengan materi-materi sebelumnya terkait teknik pengambilan sampel, terus skala pengukuran mungkin, ataupun untuk yang pengukuran pusat data maupun penyajian data, barangkali yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Ini coba saya share untuk yang resume terkait pemusatan data yang untuk tema kemarin. Barangkali kalau datanya seperti ini, nanti pengukuran pusat data seperti apa yang sebaiknya bisa kita gunakan. Ini coba saya share di kolom chat. Maaf, Bu. Oh, nggih. Ya, sebenarnya agak di luar topik sih sebenarnya. Yang tadi di depan tadi itu tentang judul. Nah, saya itu mesti kalau misalnya menentukan judul itu mikirnya agak panjang waktunya karena kan ada batas jumlah suku katanya gitu. Kira-kira dari panjenengan ada batasan enggak sih kalau misalnya judul itu maksimal berapa kata gitu? Itu saja, matur nuwun. Oke, terima kasih. Untuk yang judul, kalau yang saya, sepengetahuan saya, biasanya itu yang paling penting itu mencakup tujuan dari penelitian kita, terus juga variabel
yang akan kita teliti itu apa, dan dimensi tempat maupun dimensi waktunya. Nah, kalau terkadang untuk yang penulisan judul ini biasanya kalau yang sejauh yang saya tahu itu tergantung instansinya, Bu. Jadi kalau misalkan kita mau menuliskan penelitian karya tulisnya itu disetorkan ke dipublikasikan melalui jurnal A maupun jurnal B, itu biasanya ketentuannya sudah berbeda. Terus ketika kita menuliskan karya tulis akhir, biasanya itu pedomannya dari kampus yang satu dengan kampus yang lain itu juga biasanya berbeda. Seperti itu. Jadi lebih tergantung instansi. Kalau sepengetahuan saya itu lebih tergantung instansinya. Yang penting, tapi yang lebih penting itu yang penting harus mencakup tujuan penelitian kita apa. Kalau misalkan ingin mengetahui hubungan, berarti nanti hubungan, ada kata-kata yang menjelaskan bahwa itu nanti akan meneliti tentang hubungan, variabel yang diteliti juga apa, dan tempat penelitiannya di mana, serta waktunya juga bisa dituliskan dalam judul penelitian tersebut. Mungkin dari saya seperti itu, Bu. Kalau ada pengalaman yang lain dari Bapak Ibu yang lain maupun teman-teman yang lain juga dipersilakan untuk sharing. Baik, matur nuwun. Sami-sami, Bu. Barangkali masih ada yang ingin didiskusikan lagi ataukah? Mana Bu janji dokumennya tadi belum ada di chat? Oh, belum terkirim ya, Bu ya? Sudah saya kirimkan. Skema ukuran pemusatan ini. Coba saya kirimkan lagi. Apakah sudah terkirim di kolom chat? Di saya belum. Sebentar. Kok belum masuk ya?
Ini sudah saya kirimkan di kolom, ternyata masih belum terkirim-kirim juga. Mungkin ini untuk yang skema untuk yang pengukuran pusat data yang coba saya rangkum. Mohon maaf, ini mungkin gangguan sinyal di tempat saya karena sudah saya coba kirimkan beberapa kali, tapi masih tetap belum terkirim juga ternyata. Iya, pilih enggak apa-apa. Tapi ditunggu dokumennya. Oh iya, Bu. Nanti kalau misalkan ternyata ini juga masih tetap belum terkirim, barangkali bisa saya kirimkan melalui email yang didapatkan dari Google Form yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk mengerjakan pretest dan post-test. Makasih, penting sekali nih. Wilmin tanya real itu apa tadi? Yang bisa itu ya? Memungkinkan ada bilangan desimalnya itu bisa memungkinkan. Kalau yang bilangan bulat itu tidak memungkinkan ada bilangan desimalnya. Tertimbang itu yang ada bobot itu ya? Iya. Kalau rata-rata harmoni yang mana ya? Lupa. Kalau harmoni itu yang biasanya digunakan untuk mengukur rata-rata data kecepatan yang menggunakan rumusnya itu di balik yang ini. Nah, ini rata-rata harmoni yang ini. Aduh, hilang. Yang ini Bu, yang harmoni. Baik, definisinya berarti ada di slide sebelumnya ya? Iya. Definisi harmoni ada enggak? Ini untuk kegunaannya saja. Kalau formulanya berarti dia rata-ratanya itu kebalikan. Kalau biasanya kan rata-rata itu dari total nilainya, jumlah nilainya baru dibagi dengan banyaknya sampel seperti itu. Tapi kalau di rata-rata harmoni ini dibalik
banyaknya sampel itu yang digunakan untuk membagi 1 per nilai datanya itu. Nah, ini bagus digunakan, cocok digunakan untuk yang data kecepatan maupun data yang mengandung outlier lebih besar secara signifikan. Karena kalau misalkan datanya itu mengandung outlier yang lebih besar dan signifikan, berbeda dengan rata atau normalnya data tersebut itu, kalau kita menghitungnya menggunakan rata-rata biasa atau rata-rata aritmatik atau rata-rata hitungnya biasa itu, nanti akan ada biasnya. Kalau misalkan contoh sederhananya itu ada 10 data. Nah, dari 9 data itu kisaran nilainya itu antara 2, 3, dan 4, 2, 3, dan 4, semuanya seperti itu. Nah, ada satu data yang nilainya itu sangat besar dan jauh berbeda dari normalnya itu, misalkan 10. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rata-rata hitung biasa atau rata-rata aritmatik itu nanti akan bias. Bisa jadi nanti rata-ratanya itu akan 4, sekian atau 3, sekian. Jadi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalau realitanya tadi itu kan rata-rata nilainya itu yang muncul ya 3, 2 seperti itu. Nah, kalau misalkan menghitung menggunakan rata-rata harmoni, ini tidak akan mempengaruhi meskipun ada data outlier yang lebih besar secara signifikan itu, nanti tidak akan mempengaruhi. Jadi hasil hitung rata-ratanya tetap di kisaran 2 maupun 3 sesuai data yang ada, seperti itu. Fungsinya dari rata-rata harmoni. Baik, terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Kira-kira apakah masih ada yang ingin didiskusikan lagi ataukah tidak? Kalau misalkan sementara dirasa cukup, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengerjakan post testnya. Untuk linknya saya bagikan di kolom chat. Untuk waktu pengerjaannya bisa dikerjakan mulai dari sekarang, 5 menit dari sekarang. Silakan.
Nah, waktunya sudah 5 menit. Barangkali kita coba review sebentar terkait soal yang tadi. Nah, untuk yang soal pertama kita sedikit mereview tentang teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Misalkan dalam pengambilan sampel, ketika populasi hendak dibagi berdasarkan beberapa karakteristik yang penting, sebaiknya peneliti menggunakan teknik sampling. Di sini bisa menggunakan stratified random sampling dengan catatan pengklasifikasian karakteristiknya tadi itu harus ada acuannya juga, bukan hanya sekedar asumsi seperti itu. Selanjutnya, kalau misalkan seorang peneliti yang bertempat tinggal di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Nah, pernyataan berikut yang benar mengenai populasi target dan populasi terjangkau, kecuali, nah, di sini kalau misalkan seperti yang sudah dicontohkan tadi, karena di sini sudah disebutkan dimensi tempat penelitiannya, jadi populasi targetnya ini bisa masyarakat Kota Malang. Untuk populasi terjangkaunya
kalau misalkan yang bisa diakses itu hanya di daerah kecamatan yang tempat dia tinggal, peneliti tinggal itu di Kecamatan Lowokwaru, berarti populasi terjangkaunya bisa saja masyarakat Kecamatan Lowokwaru. Tapi kalau misalkan peneliti ini juga bisa menjangkau semua masyarakat Kota Malang, peneliti juga bisa menggunakan populasi terjangkaunya itu adalah masyarakat Kota Malang. Nah, yang tidak bisa itu adalah populasi targetnya masyarakat Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, karena sudah disebutkan bahwa dimensi tempatnya ini adalah masyarakat Kota Malang, yang ini adalah masyarakat Kota Malang. Jadi yang benar, kecuali ini adalah yang ini populasi target adalah masyarakat Kecamatan Lowokwaru. Selanjutnya, misalkan peneliti hendak mengambil data suhu tubuh untuk keperluan penelitiannya. Nah, ini skala pengukuran peneliti tersebut adalah termasuk skala pengukuran interval, karena suhu ketika diukur menggunakan alat ukur di dalam satuan Celcius maupun Fahrenheit maupun Reaumur ini akan berbeda. Nolnya di Celcius ini ketika diukur menggunakan Fahrenheit ini tidak lagi 0, tapi ada nilainya. Jadi ini termasuk skala pengukuran yang interval. Terus yang ini, misalkan seorang dosen wali ingin menghitung rata-rata nilai semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswanya. Dalam menghitung rata-rata tersebut, formula yang cocok digunakan oleh dosen adalah rata-rata tertimbang. Karena masing-masing mata kuliah itu bobot SKS-nya berbeda. Jadi data observasi ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Sehingga kalau misalkan kasusnya seperti ini, bisa untuk menghitung rata-ratanya bisa menggunakan rumus yang rata-rata tertimbang. Terus kalau misalkan ini seorang peneliti mempunyai data kecepatan, jika peneliti ingin menghitung rata-rata data kecepatan tersebut, di sini bisa menggunakan yang rata-rata harmonik. Nah, mungkin untuk hari ini, pertemuan kali ini, kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah atas waktu kita bisa belajar bareng di sini. Dan untuk yang ini tadi karena filenya masih belum terkirim, insya Allah nanti saya kirim melalui email Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ilwin. Ya, sama-sama Bu. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.